Demo menuntut agar kebijakan tarif yang memberatkan mitra. Serunya lomba meramaikan kemerdekaan RI ke-77, lomba balap karung yang pesertanya ibu-ibu dan sepak bola gunakan sarung di Blitar. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan pemirsa, berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya Aulia Mainisa. Pemirsa, untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolsek Sukodono yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba bersama 5 anak buahnya, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro hari ini sudah menunjuk AKP Supriyana sebagai pejabat pelaksana harian Kapolsek Sukodono. Sementara itu, mantan Kapolsek Sukodono AKP Iketut Agus Wardana beserta 5 anak buahnya masih dalam pemeriksaan di Polda Jatim. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro telah menunjuk AKP Supriyana sebagai PLH Kapolsek Sukodono Sidoarjo. Tadi pagi, AKP Supriyana sudah mengambil apel di depan kantor Polsek Sukodono yang dihadiri oleh segelintir anggota karena 4 anggota polisi dan 1 anggota sipil terjerat kasus narkoba Senin malam. AKP Supriyana sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Krimsus Polda Jatim, kemudian dimutasi ke Polresta Sidoarjo menduduki jabatan Kanit Identifikasi. Belum lama menjabat, AKP Supriyana menduduki jabatan Kanit Pidek Unit Reskrim Polresta Sidoarjo. Tadi pagi, Kapolresta Sidoarjo telah menunjuk AKP Supriyana sebagai PLH Kapolsek Sukodono menggantikan AKP Iketut Agus Wardana karena terjerat penyalahgunaan narkoba beserta 5 anak buahnya di kantor Polsek Sukodono. Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolsek Sukodono, AKP Iketut Agus Wardana, dan 4 anggotanya dan 1 sipil dari Polsek Sukodono ditangkap oleh Propam Polda Jatim kemarin malam di kantor Polsek Sukodono Sidoarjo, diduga sedang pesta sabu-sabu bersama-sama. Kejadian tersebut telah dibenarkan oleh Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Mujianto Primadi, JTV. Pemirsa, seorang kakek 70 tahun ditemukan tewas mengambang di sudetan aliran Sungai Kelut, Kalilahar, Satian, Kabupaten Blitar. Diduga korban tewas terseret arus sungai. Tubuh korban ditemukan kemarin sore oleh warga di sudetan aliran Sungai Kelut, Kalilahar, Kelurahan Satrian, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Identitas korban diketahui bernama Jasmadi, 70 tahun, warga desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, 2 km dari lokasi kejadian. Diduga korban tewas terpeleset di sungai yang sedang dilanda banjir. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh Samsul Arif, warga sekitar saat hendak mengairi sawah, melihat ada sosok mayat yang awalnya dikira boneka. Setelah diamati, ternyata sosok mayat yang telah membusuk. Atas penemuan tersebut, Samsul Arif langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Bagas, Kepala Desa Karangsono, membenarkan adanya temuan mayat dan korban merupakan warganya sendiri yang sejak 4 hari lalu hilang meninggalkan rumah dan dalam pencarian keluarga. Warga kami ini menghilang dari rumah dan kita sudah siarkan ke Facebook dan lain sebagainya, di forum kepala desa juga. Ya. Ini sekitar 4 hari yang lalu. Ini tadi sekira pukul 16 ya, 16.00 atau jam 4 sore kita dapat informasi dari warga Satrian yang melihat jenazah beliau di Sungai Sudetan Kelut, Kalilahar.
Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi jasad korban untuk dilakukan visum dan terkait penyebab tewasnya korban, polisi masih melakukan penyelidikan. Muhammad Asrofi, CTV. Harga telur di Pasar Legi Ponorogo juga terus merangkak naik. Hal tersebut berakibat sepinya pembeli telur ayam. Informasinya kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Paman Menteri Oyot Singo, dino iki kowe tak utus ana ing Prabu Tawangsari. Nggih. Yo, wenehno surat. Sendika dawuh Gusti. Budal. Iki Transjatim armada transportasi sing aman, nyaman lan canggih. Iki ana aplikasine, Ger. Ya kuwi jenenge Transjatim Ajaib. Download ning Play Store utawa ning App Store. Ning kono awake dhewe lan kowe-kowe kabeh iso roh rute terdekat tujuanmu dhewe. Khusus wong sing biasa cukup 5.000. Pelajar cukup 2.500 wis iso numpak. Selamat sukses semua, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar. Amin. Budal kula areng dibonceng Mas Salim. Yuk bareng-bareng numpak bis Transjatim. Yuk hula-hula dulu. Wah, Beneran ada kacangnya. asli ada dong. Rasanya kayak nemuin hidden gem. Hula-hula terbuat dari bahan-bahan asli berkualitas, dibalut coklat yang juga asli lezatnya. Campina Hula-Hula. Dalam sebulan terakhir, harga telur ayam naik drastis hingga Rp10.000 menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat peternak ayam petelur di Kabupaten Bojonegoro untuk berlipat dengan kenaikan omset mencapai 50% per hari. Kondisi tersebut seperti yang dirasakan oleh para peternak ayam petelur di Desa Simbatan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Sejak sebulan terakhir, harga telur ayam di tingkat peternak di Bojonegoro terus mengalami kenaikan hingga menyentuh harga Rp27.000 per kilogramnya. Hal ini berdampak positif bagi peternak ayam petelur sebab keuntungan mereka naik drastis hingga mencapai 50%. Salah satu peternak ayam petelur, Mahfud, menuturkan bahwa tingginya harga telur ini sudah dirasakan sejak lebih dari sebulan yang lalu. Hal ini diduga karena adanya penurunan produksi dari ayam petelur yang rata-rata sudah tidak produktif, sementara permintaan pasar cukup tinggi. Dalam sehari, Mahfud mengaku lebih dari 1.000 ekor ayam yang dipelihara rata-rata mampu menghasilkan 50 kg telur per hari. Jumlah ini tidak memenuhi permintaan pelanggan yang datang setiap hari. Adapun dengan harga telur saat ini sebesar Rp27.000 per kilogramnya, omset peternak naik rata-rata sebesar 1 juta hingga Rp300.000 tiap harinya. Per kilo ya? Kilo dari kandang. Oh, itu naiknya banyak Pak? Banyak sekali. Lumayan Pak ya berarti untungnya? Alhamdulillah. Kena ini sulian. Berapa ekor Pak ini yang dikembangkan? Sementara 1.200 ini. Itu per hari dapat berapa kilo? 50 kilo. 50 rata-rata ya? Rata-rata. Cuman saya kan kelompok ini jumlah seluruhnya 3.500. Oh gitu. Yang milik saya sendiri 1.200. Pak, terus dijual kemana aja Pak? Ke toko-toko. Kami tiap sore diambil ke toko-toko. Permintaan banyak Pak? Sangat banyak, kurang. Ayamnya yang kurang. Oh gitu. Tingginya harga telur ayam ini akan terus terjadi setidaknya hingga 1 bulan ke depan. Samsul Alim, JTV. Sementara itu, pemirsa, harga telur di Pasar Legi Ponorogo juga terus merangkak naik. Hal tersebut berakibat sepinya pembeli telur ayam. Harga telur di Pasar Legi Ponorogo terus meningkat. Biasanya di kisaran Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya.
Salah satu pedagang telur, Sri, menjelaskan kenaikan harga telur ini terjadi selama sebulan terakhir. Jika sehari biasanya laku 70 kg, kini hanya laku 48 kg. Telur saat ini berapa? 28. Itu sudah berlangsung sejak kapan? Sudah 1 minggu lebih. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 26. 26. Permintaan konsumen sendiri seperti apa, Bu? Dengan naiknya harga ini? Menurun. Berapa, Ibu? Biasanya berapa, Ibu? Biasanya kalau sehari itu habis 75. Sekarang 40, 45, 48 sudah tertinggi. 75 kilo, Iya. jadi 40 kilo ya, Bu? Iya. Rusmani, penjual telur lainnya, menambahkan selain telur ayam, telur puyuh juga mengalami kenaikan harga. Dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Ega Patria, JTV. 28.000 itu memang Pemirsa, ribuan driver ojek online mulai pengendara mobil dan motor kembali menggelar aksi di Surabaya. Salah satunya tuntutan kenaikan tarif diawali dari Bundaran Waru Cito, Surabaya. Selengkapnya informasinya kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Gak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Pemirsa, ribuan driver ojek online mulai pengendara mobil dan motor kembali menggelar aksi. Salah satunya tuntutan kenaikan tarif diawali dari Bundaran Waru Cito, Surabaya menuju kantor Dishub Jatim dan dilanjutkan ke sejumlah instansi pemerintah hingga kantor Gojek maupun Grab. Dalam aksi tersebut diduga dilakukan sweeping terhadap para driver yang masih beroperasi. Aksi sweeping ini dilakukan para driver ojol terhadap rekannya sesama driver ojol yang masih beroperasi di Bundaran Waru arah Cito, Surabaya sejak pagi tadi. Satu persatu driver ojol yang terjaring sweeping masih beroperasi menerima orderan langsung diberhentikan dan diminta untuk menurunkan penumpangnya. Mereka diminta untuk bergabung dengan ribuan driver ojol lainnya untuk ikut berjuang menyuarakan aksinya menuju Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Dalam aksi yang diawali dari Bundaran Waru atau Cito arah Surabaya ini, rencananya akan menuju kantor Dinas Perhubungan Jatim untuk menemui pejabat Dishub dengan meminta tanda tangan kesediaannya ikut dalam pertemuan di Gerahadi. Sementara untuk nihil komandan yang datang masih belum ada. Pada aksi damai kali ini terdapat 10 tuntutan driver ojol. Salah satunya kenaikan tarif, turunkan potongan aplikasi 10%, serta tolak aturan denda dan hapus zona merah seluruh Jawa Timur untuk ojek online maupun taksi online. Bagus Setiawan, JTV. Dan pemirsa, untuk mengetahui aksi ribuan driver ojek online di kota Surabaya, kami akan melaporkan dari Mapolda Jatim untuk rekan selfie Wang dan juru kamera Aris Rohmatullah. Silakan laporannya. Ya, selamat siang pemirsa. Hari ini ribuan massa dari ojek online baik sepeda motor maupun mobil melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa sendiri dimulai dari kantor Dishub Jatim lalu menuju ke kantor Diskominfo Jatim yang berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Selain itu mereka juga melanjutkan ke markas Polda Jatim atau Mapolda Jatim, di mana ketiga
tiga lokasi tersebut mereka hanya memberikan surat, yakni merupakan surat ajakan ataupun surat undangan untuk mengajak dari tiga pihak tersebut ikut dalam rapat yang rencananya akan dilaksanakan di Gedung Negara Gerahadi Jawa Timur, di mana tuntutan utama para massa ini sebenarnya adalah mereka menginginkan adanya peraturan daerah atau perda ataupun peraturan pemerintah yang melindungi keamanan maupun keselamatan para pengemudi ojek online. Menurut Daniel Rorong, yakni Humas dari Frontal Jatim, yakni massa yang melakukan aksi unjuk rasa, mereka setelah dari Mapolda Jatim ini akan melakukan aksi di sejumlah titik seperti di kantor 4 provider ojek online, diantaranya yakni di kantor Gojek, kantor Grab, kantor Shopee, dan kantor InDriver. Dan tujuan akhirnya yakni di Gedung Negara Gerahadi Jawa Timur. Dan berikut adalah petikan wawancaranya. Iya, titik kumpul tadi sebelum di Sub Jawa Timur di Frontis Ahmad Yani, setelah itu kita geser ke Diskominfo Jawa Timur, setelah itu ke Polda Jawa Timur, lanjut ke Shopee, Gojek, Grab, InDriver, KPPU Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, dan nanti berakhir di Gerahadi. Untuk di tiga kantor ini tadi apa yang disampaikan, Pak? Ya, di kantor di Sub Jawa Timur, lalu di Diskominfo Jawa Timur sama Polda Jawa Timur, kita menyampaikan surat untuk kita sama-sama menghadiri audiensi di Gedung Gerahadi nanti di titik akhir aksi pada hari ini. Oke, berarti ini tadi cuma menyampaikan surat, Pak? Iya, menyampaikan surat sama undangan untuk sama-sama kita menghadiri di kantor Gerahadi nanti sekitar jam 2, setengah 3 nanti. Oke, sebenarnya apa sih Pak tuntutannya? Untuk kali ini kita karena udah aksi yang kesekian kalinya kita memakai nama level gitu loh. Level 5, ibaratnya level 5 itu dapat das sekali gitu loh. Jadi kita mengusung ada 10 tuntutan aksi pada hari ini yang paling utama mengenai pembuatan atau inisiasi pembuatan perda atau pergub yang mengatur mengenai transportasi online di Jawa Timur, dan kami ingin dilibatkan Frontal Jatim dalam perumusan untuk tarif di perda maupun pergub kali ini seperti itu. Iya pemirsa, selain itu ada juga sejumlah tuntutan yang diinginkan dari para pengemudi ojek online ini, yakni menurunkan potongan aplikasi, menghapus biaya layanan pemesanan, menolak sistem double order, dan menolak aturan denda serta menghapus fitur cancel, serta menghapus zona merah, di mana para pengemudi ojek online ini berencana akan terus melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah. Demikian laporan Selvi Wang dan Aris Romatullah melaporkan kembali ke studio. Masuknya era digitalisasi membuat salah satu perusahaan plat merah menggelar pelatihan community leaders melibatkan 280 account officer di Surabaya Raya. Informasinya kami hadirkan usai pariwara. Memiliki tubuh yang sehat merupakan dambaan bagi setiap orang. Untuk itu, PT Fatihah Jagat Rezeki mempersembahkan paket sembuh. Setelah saya membeli paket sembuh di PT Fatihah Jagat Rezeki, alhamdulillah saya bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. 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 Saksikan setiap hari berbagai tips kesehatan dari PT Fatihah Jagat Rezeki dan konsultasi kesehatan. Bersama saya, Dr. Putri Raina. Hanya di JTV. Pemkot Surabaya telah melakukan sejumlah antisipasi terhadap kasus monkeypox atau cacar monyet. Apalagi saat ini penyakit cacar monyet sudah masuk di Indonesia. Kasus cacar monyet sudah ditemukan di Indonesia yang sudah dikonfirmasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 20 Agustus lalu, menjadi perhatian Pemkot Surabaya untuk melakukan sejumlah antisipasi.
Menurut Dinas Kesehatan Surabaya, ada sejumlah antisipasi yang dilakukan sejak bulan Juni lalu. Di antaranya yakni pengamatan dan deteksi dini di fasilitas pelayanan kesehatan, sosialisasi kewaspadaan terhadap penyakit monkeypox, hingga melakukan penyelidikan epidemiologi kasus apabila ditemukan kasus dengan gejala monkeypox. Sementara untuk langkah kewaspadaan di masing-masing vaskes, mulai puskesmas hingga rumah sakit, seperti melakukan pengamatan kasus ruam, pelaporan segera jika ada temuan kasus potensial, hingga mengimbau masyarakat untuk segera ke vaskes jika mengalami gejala seperti monkeypox. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meminta warga Surabaya agar tidak panik dan tetap menjaga kebersihan sebagai upaya preventif meski belum masuk ke Surabaya. Eri menambahkan, menjaga kebersihan itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi sebenarnya cacar monyet belum ada ya, alhamdulillah ya. Di Jawa Timur juga belum ada. Tadi Ibu Gubernur juga menyampaikan kita tetap tenang, karena kan sebenarnya itu terjadi dari kontak erat ya. Terjadi kontak erat hari ini masih ada satu di Indonesia, di Jakarta yang sudah diisolasi sendiri ya. Jadi saya berharap warga Surabaya tetap menjaga protokol kesehatan. Semuanya itu adalah dari kebersihan sebenarnya, kebersihan dari diri kita sendiri. Eri juga meminta pada para kader kesehatan untuk melakukan tugasnya semaksimal mungkin saat memantau kesehatan warga. Selvi Wang, JTV. Masuknya era digitalisasi membuat salah satu perusahaan plat merah menggelar pelatihan Community Leaders melibatkan 280 account officer di Surabaya Raya. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar lebih melek teknologi. Itu sudah menargetkan nasabah di Kota Batu. 280 account officer di bawah perusahaan BUMN PT Permodalan Nasional Madani di Surabaya Raya mengikuti pelatihan Community Leaders Selasa pagi kemarin. Pelatihan tersebut dilakukan untuk membekali para account officer untuk menjadi leader yang baik serta mampu mengajarkan kemampuan berjualan para pelaku UMKM di sosial media. Pasalnya saat ini era digitalisasi memaksa para pelaku UMKM agar lebih melek digital. Kudianto, Kadif Pengelolaan Bisnis 4 PNM menyebut target dari pelatihan Community Leader ini adalah peningkatan kompetensi leader. Pasalnya satu account officer mendampingi 300 hingga 350 nasabah yang seluruhnya adalah pelaku UMKM. Sehingga diharapkan keberadaan account officer yang mengikuti pelatihan ini juga bisa membantu stabilitas pelaku UMKM agar bisa terus bekerja sama dengan PNM sebagai penyedia modal kerja. Teman-teman account officer yang memiliki kemampuan leader yang baik, mampu mengajarkan bagaimana berjualan melalui sosmed, jejaring, menawarkan usahanya melalui sesama anggota kelompok. Jadi yang selama ini dia hanya berjualan di lokalannya, akhirnya melalui pengembangan kapasitas usaha yang diinisiasi oleh tim BKU, nasabah yang idealnya hanya berjualan secara otodidak, sekarang udah mulai melek gadget, melek teknologi. Saat ini total penyaluran modal di bawah PNM Jawa Timur mencapai 25,92 triliun rupiah. Atiko Hasan, Nadia Karina, JTV. Pemirsa, beragam perlombaan digelar untuk memeriahkan perayaan HUT RI ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kabupaten Blitar, warga menggelar berbagai lomba unik, yakni balap karung yang pesertanya ibu-ibu dan sepak bola pakai sarung. Tak ayal berbagai perlombaan ini menyedot perhatian warga. Dan pemirsa, laporan tadi menjadi penutup 30 menit kebersamaan kita di Jatim Awan hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Aulia Menisa pamit undur diri. Selamat siang hanya di JTV 100% Jawa Timur. Seperti inilah keseruan sejumlah lomba dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-77 oleh warga lingkungan RT 8 Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Beragam perlombaan digelar, mulai balap karung dan pertandingan sepak bola. Uniknya, karena para pemain ini mengenakan sarung dan daster saat bertanding, sehingga para pemain sering terjatuh saat menggiring bola karena terlilit ikatan sarungnya.
Begitu juga peserta lomba balap karung yang peserta ibu-ibu banyak yang terjatuh kesulitan berlari menuju garis finish. Pertandingan sepak bola dan balap karung ini sangat seru dan memantik perhatian warga karena selain unik juga menjadi lelucon mengundang gelak tawa para penonton yang juga warga sekitar. Seru heboh gitu. Terus makanya bilang sih. Nah, terutama tadi yang unik Sepak bola pakai apa tadi? Karung sama balap karung ya? Iya. Balap karung nih. Balap karungnya juga iya. Warga berharap berbagai perlombaan unik seperti ini bisa sering digelar tidak hanya pada perayaan HUT RI saja, melainkan di hari-hari besar lainnya bisa diadakan karena selain menghibur juga menggeliatkan perekonomian warga sekitar. Muhammad Asrofi, JTV. Stasiun dangdut digoyang tambah Yahut. Ya, di studio dilambaikan tangannya sama-sama lagi Stasiun Dangdut. Tiada mengapit kenangan zaman persekolahan. Tiada mimpi kita bersanding atas kayak